Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman perjuangan kita. Hari ini kami ada di Komisi Yudisial di Jalan Keramat Jakarta. Bersama kami ada Pak Ustadz Gunawan Parikesit. Nah, jadi sebenarnya apa yang menjadi topik pelaporan hari ini langsung akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita sebentar. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, membersamai beliau mengawal laporan ini hingga mendapatkan hasil yang insya Allah lebih baik ya Pak Ustadz. Amin. Baik, kami silakan langsung pada Pak Ustadz Gunawan Parikesit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya haru udah dipanggil Ustadz. Saya aminkan, insya Allah. Insya Allah. Jadi poinnya bahwa persoalan pembangunan Tugu Pagoda yang ada di Kota Bandar Lampung, di Kecamatan Teluk Betung Selatan, sampai hari ini ada tahapan baru bahwa kami meminta kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan. Jadi ada dua tugasnya dari Komisi Yudisial ini, fungsinya adalah pertama melakukan pemantauan, yang kedua adalah apabila ada kesalahan mereka akan melakukan tindakan. Nah ini fungsi yang pertama, yaitu melakukan pemantauan ketika terjadinya nanti sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kenapa kami butuh pemantauan? Bukan kami tidak yakin dengan para majelis hakim yang mulia nanti ketika memimpin jalannya persidangan. Hanya kita tahu bahwa persoalan ini tidak sederhana. Persoalan ini demi kemaslahatan, kebaikan, dan rasa keadilan yang terjadi di masyarakat. Karenanya kami ingin sungguh-sungguh persoalan ini betul-betul objektif, betul-betul memenuhi rasa keadilan dan manfaatnya untuk masyarakat. Menurut itu alhamdulillah hari ini kita sudah diterima oleh Komisi Yudisial dengan nomor pengaduan 932-KY-12-Romawi-2024-LM-L dari Komisi Yudisial. Tadi diterima oleh petugas Bapak Mulyadi, dan insya Allah proses persidangan perkara 235G/PDT/PN Tanjung Karang /2024 Tanjung Karang insya Allah akan dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial. Amin. Amin ya Rabb. Pak Ustadz, seberapa besar proyek ini meresahkan masyarakat Pak Ustadz? Masyarakat Lampung khususnya. Bukan meresahkan lagi. Jadi gini, di dalam pembangunan Tugu Pagoda ini jelas sudah ada pelanggaran dari pemerintah. Artinya Tugu Pagoda ini didirikan di jalan raya, di fasilitas umum. Itu dulu poinnya. Bahwa kita sama-sama mengetahui fasilitas umum, jalan raya itu tidak boleh didirikan bangunan untuk kepentingan golongan tertentu. Apabila itu terjadi maka ada pelanggaran HAM. Dan ini sudah terjadi. Makanya kita melakukan gugatan citizen lawsuit namanya. Dan ini baru pertama kali di Provinsi Lampung gugatan ini dihadirkan. Ya, citizen lawsuit ini menggugat kebijakan pemerintah supaya arahnya dibenarkan. Karena apa? Kami ingin Tugu Pagoda ini dirubah nama dan bentuk menjadi Tugu Krakatau. Kenapa harus Tugu Krakatau? Karena itu memiliki nilai sejarah. Di gugatan juga kami ada petitumnya, itu fakta sejarah. Fakta sejarahnya adalah 1883 itu meletusnya Gunung Krakatau yang saat ini dibangun. Proses pembangunan Tugu Pagoda itu tenggelam. Berapa belas meter itu ke atas tsunami. Berapa ribu manusia meninggal dunia saat itu. Dan ada peninggalan-peninggalan sejarah dari meletusnya Gunung Krakatau 1883. Alangkah baiknya itu diubah menjadi Tugu Krakatau. Karena dihancurkan tidak mungkin. Menggunakan dana APBD, sudah berdiri itu bangunan tugu. Hanya kita minta tidak menjadi Tugu Pagoda. Baik nama maupun bangunan. Menjadi Tugu Krakatau sesuai dengan fakta sejarah. Meresahkan tadi pertanyaannya, meresahkan. Kenapa? Etnis tertentu itu pun itu minoritas di sana. Hanya kalau tidak salah 2-5%.
dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Kenapa harus itu namanya Tugu Pagoda? Apalagi di sana akan dilakukan pembangunan Chinatown. Untuk objek wisata tidak masalah, tapi jangan salah sasaran. Namanya saja, lokasinya mau dibentuk dengan etnis yang tidak sesuai dengan masyarakat setempat, kearifan lokal, ya kita akan gugat dan kita akan lakukan perlawanan. Pak Ustadz, mungkin terakhir ya. Kalau apa namanya yang Pak Ustadz gugat ini menonton channel kita hari ini, Pak Ustadz akan menyampaikan apa? Jadi yang digugat itu siapa aja? Kemudian Pak Ustadz akan menyampaikan apa? Yang masuk dalam gugatan itu, yang pertama adalah Wali Kota Bandar Lampung, tergugat pertama. Kemudian Kepala Dinas PUPR Kota Bandar Lampung, tergugat kedua. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, tergugat ketiga. Biro Keuangan Kota Bandar Lampung, tergugat keempat. Dan DPRD Kota Bandar Lampung. Tadi kalau emang menyaksikan juga tayangan ini, apa susahnya untuk merubah Tugu itu nama dan bentuk? Dan apa kepentingannya untuk mempertahankan nama dan Tugu itu? Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Kalau tidak mau mengalah, ada apa? Kami tidak melakukan gugatan secara materi. Hanya itu saja, minta rubah nama dan Tugu sesuai fakta sejarah dan sesuai dengan kearifan lokal. Dan ada pelanggaran hak asasi manusia ketika fasilitas umum itu didirikan untuk golongan tertentu. Ya. Sejauh ini apa sudah ada sudah melapor ke pengadilan atau masih belum melapor maksudnya? Sudah. Makanya udah ada ini. Apa keputusannya, terus kenapa datang ke KAI? Jadi yang seperti di mukadimah di awal tadi saya sampaikan bahwa ini sangat kepentingan masyarakat, ya. Kami bukan tidak percaya dengan majelis hakim yang akan menjalankan sidang berikutnya. Tapi kami ingin ini dipantau oleh KAI karena ini syarat kepentingan, dan yang kami lawan ini adalah pihak-pihak yang juga memiliki kekuasaan di negara ini, khususnya di wilayah tempat kami mengajukan gugatan. Kemudian jawaban apakah sudah ada langkah? Sudah, kita sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan pada hari Selasa 17 Desember 2024 kita akan membacakan gugatan. Ya, karena mediasi kemarin deadlock, kita tidak mau ditawarkan apapun, termasuk tawaran nanti bentuknya tetap, kemudian ada di ornamen-ornamen yang lain, nggak mau kita. Apapun itu tawaran kita tolak. Sudah ada komunikasi. Sudah ada ruang mediasi namanya, yang disarankan oleh pihak Pengadilan Negeri. Apakah yang digugat ini, yang dilaporin ini, apa ada komunikasi dengan Bapak atau gimana? Iya, komunikasi melalui mediasi. Kan ada tim mediatornya. Kalau sebelum kami masukkan gugatan, ada kita audiensi, ya. Ya, bahkan kita aksi. Ya. Banyak beberapa kali kita aksi, tapi itu terlewatkan. Dan ketika sudah kita masukkan gugatan, kami tidak mau lagi berbicara secara pribadi. Nah, yang bertemunya di ruang mediasi. Sudah membawa nama masyarakat Lampung. Ya. Kalau begitu Pak Ustadz, kami boleh simpulkan bahwa kasus ini adalah ada apa dengan pembangunan pagoda. Iya kan? Karena kalau tidak ada apa-apa ya Pak Ustadz nggak kesini dong. Ya. Dan pembangunan itu bisa berjalan dengan mulus. Tetapi karena kita melihat ada sesuatu di balik dari pembangunan pagoda di Jalan Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan Ikan Bawal. Oh gitu, Jalan Teluk Betung Selatan. Jalan Ikan Bawal. Oh sorry. Teluk Betung Selatan. Jalan Ikan Bawal di Teluk Betung Selatan. Kota Bandar Lampung. Kalau pertanyaan ada apa? Kira-kira ada apa sih yang bakal terjadi setelah pembangunan ini? Kalau misal nih Pak Ustadz tidak menggugat, ternyata jalan tuh,
kira-kira berlanjut kemana tuh? Ada bocoran. Ada Seperti bocoran. di berita-berita sebelumnya, Iya. validasi masih akan kami kumpulkan. Ada master plan yang nanti ini akan membuat reklamasi yang dikhawatirkan akan seperti pik. PIK 2 pun sekarang lagi kita gugat nih kan? Nah, Betul. apabila itu terjadi, kami bukan menolak proses pembangunan strategi nasionalnya atau proyek strategi nasionalnya, PSN-nya. Yang kami khawatirkan yang terjadi sekarang di Tangerang, Banten, Iya. terjadi intimidasi, bahkan rakyat menjadi korban dari proses proyek strategi nasional tersebut dengan adanya oknum-oknum yang dikuasai oleh para Oligarki. pemilik uang. Pemilik modal. Itu saja yang kita melawan. Nah, masyarakat Lampung, mari kita dukung Pak Ustadz Gunawan Parikesit. Ini bukan masalah sepele. Kelanjutannya adalah akan terjadi negara dalam negara dan itu berbahaya untuk kedaulatan Iya. negara Indonesia. Dikhawatirkan seperti itu. Baik, terima Dan kasih. kita butuh dukungan bukan hanya masyarakat Kota Bandar Lampung, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita bersatu. Karena rencananya di pesisir pantai Lampung itu akan direklamasi. Ya. Bahaya, ya. Lampung, Banten sudah mau dijadiin seperti Singapura. Pengisinya bukan orang Indonesia, ingat, pengisinya bukan Indonesia, tapi orang-orang mata sipit. Oke? Kita KMPRI siap mengawal ya. Siap. Ada lagi? Amin. Baik, ada lagi. Ada yang terima? Terima kasih KNPRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.